Wajahku hancur karena lemparan gelas kristal menantuku sendiri, hanya karena aku menolak menuangkan alkohol untuknya. Namun yang lebih menyakitkan adalah saat anak kandungku sendiri justru membelanya dan memintaku meminta maaf. Mereka pikir aku akan diam saja menerima penghinaan ini. Mereka lupa bahwa istana megah tempat mereka berdiri sebenarnya adalah milikku sepenuhnya. Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang luas itu. Aku duduk dengan punggung tegak, berusaha menyesuaikan diri dengan kursi beludru yang terasa terlalu empuk untuk seleraku yang sederhana. Di ujung meja, anak laki-lakiku, Randy, tersenyum lebar sambil memotong daging steaknya dengan sangat hati-hati. Dia terlihat sangat bangga dengan rumah baru ini. Sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi yang sebagian besar dananya berasal dari hasil penjualan tanah peninggalan almarhum suamiku di kampung. Aku memberikan uang itu tanpa ragu, karena bagiku, kebahagiaan anak adalah segalanya. Namun, malam ini, kebahagiaan itu terasa hambar saat aku menatap menantuku, Sheila. Sheila duduk di hadapanku dengan gaun sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama setahun. Sejak awal pernikahan mereka 2 tahun lalu, aku tahu dia bukan wanita yang mudah. Dia lahir dari keluarga yang terbiasa memerintah. Dan baginya, aku hanyalah seorang ibu mertua dari desa yang beruntung bisa mencicipi kemewahan berkat kecantikan dan status sosialnya. Dia tidak pernah benar-benar mengajakku bicara, kecuali untuk memamerkan koleksi tas terbarunya atau mengeluh tentang asisten rumah tangga yang menurutnya tidak becus bekerja. Aku hanya tersenyum dan mengangguk, mencoba menjaga kedamaian demi Randy yang sangat memuja istrinya itu. Lampu gantung kristal di atas kami memantulkan cahaya yang menyilaukan, membuat suasana makan malam ini terasa seperti panggung sandiwara. Sheila berkali-kali melirik jam tangan emasnya, seolah-olah kehadiranku di sini hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Dia mulai menuangkan wine merah ke dalam gelasnya untuk yang ketiga kalinya. Aku bisa melihat pipinya yang mulai merona kemerahan karena pengaruh alkohol. Randy mencoba mengingatkan istrinya itu agar tidak minum terlalu banyak, karena mereka sedang merencanakan program kehamilan. Tapi Sheila hanya membalasnya dengan lirikan tajam yang membuat anakku itu langsung terbungkam seketika. Aku mencoba mencairkan suasana dengan memuji dekorasi ruang makan yang memang sangat indah. Aku mengatakan betapa senangnya aku melihat mereka sudah mapan dan memiliki tempat tinggal yang layak. Namun, Sheila justru mendengus pelan sambil meletakkan garpunya dengan kasar. Dia mengatakan bahwa rumah ini sebenarnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan rumah orang tuanya di pusat kota. Dia bahkan sempat menyindir bahwa tanpa seleranya yang tinggi, rumah ini hanya akan terlihat seperti bangunan tua yang membosankan. Kalimat itu bagaikan duri kecil yang menusuk hatiku, mengingat akulah yang memberikan modal utama agar mereka bisa memiliki rumah ini tanpa harus berutang pada bank. Randy hanya tertawa canggung, mencoba mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Dia bercerita tentang pekerjaannya di kantor dan rencana liburan mereka ke luar negeri bulan depan. Aku mendengarkan dengan saksama. Meski dalam hati aku merasa semakin asing di tengah keluarga kecil ini. Aku merasa seperti tamu yang tak diundang di rumah yang aku bantu bangun dengan keringat dan air mata. Setiap sudut ruangan ini mengingatkanku pada tanah warisan yang kini sudah rata dengan semen. Namun, tak ada satupun ruang di sini yang benar-benar membuatku merasa diterima sebagai seorang ibu. Malam semakin larut dan botol wine di depan Sheila hampir kosong. Tatapannya
mulai tidak fokus dan suaranya terdengar semakin tinggi. Dia mulai membicarakan tentang betapa sulitnya menjaga martabat keluarga di depan teman-temannya yang kaya raya. Dia sempat menyebutkan bahwa terkadang dia merasa malu jika harus memperkenalkan aku kepada kolega bisnisnya karena gaya berpakaianku yang terlalu kuno. Randy tetap diam, fokus pada makanannya, seolah tidak mendengar hinaan yang ditujukan pada ibunya sendiri. Di saat itulah, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang retak dalam hubungan kami. Sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan uang atau kesabaran. Aku meletakkan serbet di atas meja, berniat untuk pamit ke kamar tamu karena kepalaku mulai terasa pening. Namun, sebelum aku sempat beranjak, Sheila mendorong botol wine yang masih tersisa sedikit itu ke arahku. Dia menatapku dengan mata yang sayu, namun penuh dengan keangkuhan yang meluap-luap. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Hanya menyisakan suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan yang tak terelakkan. Aku menatap botol itu, lalu menatap wajah menantuku yang tampak sangat asing malam ini. Suasana di ruang makan itu semakin lama terasa semakin menyesakan, seolah oksigen di sana perlahan-lahan habis tersedot oleh keangkuhan Sheila. Dia kembali menuangkan cairan merah itu ke dalam gelasnya, lalu menyesapnya dengan gerakan yang dibuat. Matanya yang tajam kini beralih menatapku dengan tatapan yang sangat merendahkan. Dia mulai bercerita tentang betapa beruntungnya Randy bisa menikahinya. Karena menurutnya, tanpa koneksi dari keluarganya, Randy hanya akan menjadi pegawai kantoran biasa yang tidak punya masa depan cemerlang. Aku melihat anakku hanya menunduk. Tangannya gemetar saat memegang pisau makan. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela dirinya sendiri atau sekadar menenangkan suasana. Sheila tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin dan tidak tulus di telingaku. Dia mulai menyindir tentang masa lalu kami yang susah, tentang bagaimana aku harus berjualan kue di pasar demi membiayai kuliah Randy. Baginya, cerita perjuangan itu bukanlah sesuatu yang membanggakan, melainkan sebuah noda yang harus ditutupi ropet-ropet agar tidak merusak citra mewahnya. Dia mengatakan bahwa dia sudah memesan jasa penata gaya khusus untukku jika nanti ada acara besar di rumah ini, karena dia tidak ingin teman-temannya mengira bahwa ibu mertuanya adalah seorang pengasuh anak atau pelayan rumah tangga. Aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai bergejolak di dalam dada. Aku teringat bagaimana aku harus bangun setiap jam 3 pagi untuk mengaduk adonan kue, menahan panasnya kompor, dan berjalan berkilo-kilometer demi memastikan Randy tidak putus sekolah. Semua kerja keras itu aku lakukan dengan ikhlas, tanpa pernah mengharapkan imbalan kemewahan seperti ini. Namun, melihat bagaimana Sheila menginjak-injak harga diriku malam ini, rasa sakit itu jauh lebih perih daripada lelahnya tubuhku di masa lalu. Aku menatap Randy, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Namun dia tetap terpaku pada piringnya, seolah ada sesuatu yang sangat menarik di balik potongan daging steak itu. Ketegangan semakin memuncak saat Ella mulai mengeluh tentang rasa sakit di lambungnya. Namun dia tetap memaksakan diri untuk meminum alkohol. Randy akhirnya memberanikan diri untuk bersuara, meminta Sheila berhenti minum karena dokter sudah memperingatkannya berkali-kali tentang kondisi kesehatannya yang menurun. Bukannya menurut, Sheila justru membentak Randy di depanku. Dia mengatakan bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri dan tidak ada satu orang pun di rumah ini yang berhak mengaturnya, termasuk suaminya. Dia merasa memiliki kuasa penuh atas segalanya karena dia merasa dialah yang membawa martabat dan kelas ke dalam keluarga ini. Sepanjang sisa makan malam itu, Ila terus-menerus membandingkan perabotan di rumah ini dengan barang-barang antik milik ibunya. Dia menghina vas bunga
yang aku belikan sebagai hadiah pindah rumah, menyebutnya sebagai barang murahan yang hanya pantas diletakkan di gudang. Aku hanya diam, memperhatikan setiap kata-kata berbisa yang keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala itu. Ada sebuah rasa kecewa yang mendalam saat aku menyadari bahwa uang hasil penjualan tanah warisan suamiku ternyata digunakan untuk membangun penjara bagi harga diriku sendiri. Aku merasa telah memberikan segalanya kepada orang yang salah, kepada seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai keberadaanku sebagai manusia. Cahaya lampu kristal yang tadi terlihat indah kini terasa menyakitkan bagi mataku. Setiap sudut ruangan yang glamor ini seolah-olah berteriak bahwa aku tidak pantas berada di sini. Sheila semakin kehilangan kendali atas bicaranya. Kata-katanya mulai melantur, namun tetap konsisten pada satu hal, yaitu merendahkan posisiku. Dia mulai membicarakan tentang rencana masa depan, di mana dia ingin aku tinggal di pavilion belakang saja, agar tidak terlalu sering terlihat oleh tamu-tamu pentingnya. Rasa sesak di dadaku semakin menjadi, namun aku tetap mencoba bertahan, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri perjamuan yang lebih mirip dengan penyiksaan ini. Puncak dari segala ketegangan itu terjadi saat botol wine kedua hampir habis. Sheila yang sudah sangat mabuk, kini duduk bersandar dengan gaya yang sangat menantang. Dia melihat gelasnya kosong, lalu menatap botol yang berada sedikit lebih dekat ke arahku. Dengan nada suara yang sangat kasar dan memerintah, dia menunjuk botol itu dan menyuruhku untuk menuangkannya. Dia tidak memanggilku dengan sebutan ibu, melainkan hanya dengan lambaian tangan Seoliala. Aku adalah pelayan pribadinya yang sedang berdiri menunggu perintah. Suasana di meja makan mendadak membeku. Bahkan Randy pun tampak terkejut dengan tindakan istrinya yang sudah melampaui batas. Aku menatap botol itu, lalu beralih menatap mata Sheila yang sayu namun penuh dengan kebencian. Aku tahu, jika aku menuruti permintaannya sekarang, maka selamanya aku akan menjadi budak di bawah kakinya. Dengan suara yang sangat tenang dan tegas, aku mengatakan bahwa aku tidak akan menuangkannya untuknya. Aku katakan bahwa dia sudah terlalu banyak minum, dan ini sudah saatnya untuk berhenti demi kesehatannya sendiri. Selain itu, aku tegaskan padanya bahwa aku adalah ibunya Randy, bukan pelayan di rumah ini yang bisa dia perintah sesuka hati, hanya karena dia merasa punya uang lebih banyak. Mendengar penolakanku, wajah Sheila yang tadinya memerah karena alkohol berubah menjadi pucat karena amarah yang meledak. Dia merasa harga dirinya dinakinjak oleh orang yang dia anggap rendah. Dia memukul meja dengan sangat keras hingga sendok dan garpu meloncat dari tempatnya. Dia berteriak bahwa di rumah ini dialah ratunya dan semua orang harus patuh padanya. Randy mencoba memegang tangan istrinya, berusaha menenangkannya dengan suara gemetar. Namun Sheila justru menyentak tangan suaminya dengan kasar. Dia berdiri dari kursinya, matanya melotot tajam ke arahku, seolah ingin menelan aku hidup-hidup. Tanpa ada peringatan sama sekali, tangannya dengan cepat meraih gelas kristal yang masih tersisa sedikit minuman di dalamnya. Dengan gerakan yang penuh dengan kebencian, dia melempar gelas itu tepat ke arah wajahku. Aku tidak sempat menghindar. Aku merasakan benturan keras di tulang pipiku yang diikuti oleh suara pecahan kaca yang sangat memekakan telinga. Detik berikutnya, rasa panas menjalar di wajahku, dan aku merasakan cairan hangat mulai mengalir turun melewati daguku. Aku tertegun. Tanganku gemetar saat menyentuh bagian yang sakit, dan ketika aku melihat telapak tanganku, warna merah darah sudah membasahi kulitku. Randy berteriak memanggil namaku, namun dia tetap duduk di kursinya, seolah kakinya terpaku ke lantai karena ketakutan. Sheila sendiri tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Dia justru tertawa melihat darah yang mengucur dari wajahku, sambil mengatakan bahwa itu adalah pelajaran bagi siapa saja yang berani menentang kemauannya. Dia terus memaki, menyebutku sebagai wanita tua yang tidak tahu diri,
dan tidak tahu berterima kasih karena sudah diizinkan tinggal di rumah semegah ini. Pecahan kaca kristal berserakan di atas meja dan lantai, memantulkan cahaya lampu yang kini terasa seperti kilatan api di mataku. Rasa sakit fisik yang aku rasakan ternyata tidak sebanding dengan rasa sakit di dalam hatiku saat aku menatap anak kandungku sendiri. Randy hanya diam membatu, menatapku dengan wajah pucat tanpa melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kegilaan istrinya atau menolongku yang sedang terluka. Di momen itulah, di tengah pecahan gelas dan aliran darah di wajahku, aku menyadari bahwa peranku sebagai ibu yang mengalah telah berakhir. Aku tidak lagi melihat Randy sebagai anak yang harus aku lindungi, melainkan sebagai seorang pria lemah yang telah membiarkan ibunya dihina dan dicelakai. Aku bangkit berdiri dengan perlahan, membiarkan darah tetap mengalir. Karena aku tahu bahwa mulai saat ini semuanya akan berubah. Darah terus menetes dari daguku, jatuh membasahi taplak meja putih yang kini tampak mengerikan dengan noda merah yang melebar. Aku masih terpaku, merasakan denyut nyeri yang menyengat di tulang pipi. Namun mataku tetap tertuju pada Randy. Aku menunggu dia berdiri, menunggu dia memukul meja dan membentak istrinya, atau setidaknya menghampiriku untuk memastikan aku baik-baik saja. Namun, yang aku lihat hanyalah seorang pria yang menunduk dalam, bahunya gemetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang pengecut. Dia bahkan tidak berani menatap mataku yang sedang terluka. Sheila justru semakin menjadi-jadi. Dia berdiri dengan angkuh sambil merapikan gaun sutranya. Siolohila baru saja melakukan pekerjaan yang melelahkan. Dia mengatakan bahwa luka itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang harus dia tanggung karena memiliki mertua sepertiku. Dia terus mengoceh tentang bagaimana aku seharusnya tahu diri dan bersyukur karena sudah diberi makan di meja yang sama dengannya. Suaranya yang melengking memenuhi ruangan, terdengar seperti suara gagak yang merayakan kematian harga diri seseorang. Di tengah makian itu, Randy akhirnya bersuara, namun kata-katanya justru menjadi pisau yang lebih tajam dari pecahan gelas. Sheila. Randy memohon pada Sheila untuk tenang dan berhenti berteriak, bukan karena dia peduli padaku, melainkan karena dia takut tetangga akan mendengar keributan ini. Dia kemudian menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menjijikkan. Randy memintaku untuk segera masuk ke kamar dan membersihkan lukaku sendiri. Bahkan, dia menyuruhku untuk meminta maaf kepada Sheila agar suasana tidak semakin keruh. Dia mengatakan bahwa Sheila sedang tertekan karena pekerjaan dan pengaruh alkohol. Jadi aku harus mengerti posisinya sebagai menantu yang sedang lelah. Aku merasa jantungku berhenti berdetak sesaat mendengar permintaan anak kandungku itu. Aku menatap Randy dengan sisa kekuatan yang aku miliki, mencoba mencari sosok anak kecil yang dulu selalu aku peluk setiap kali dia menangis karena terjatuh. Namun, sosok itu sudah mati, digantikan oleh pria asing yang lebih memilih membela harta dan status istrinya daripada martabat ibunya sendiri. Randy tahu betul bahwa Sheila mengandalkan warisan keluarganya untuk gaya hidup mereka, dan dia tidak mau mengambil risiko kehilangan itu hanya demi membela aku. Pengkhianatan ini terasa begitu dingin, menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun, membekukan seluruh rasa sayang yang selama ini aku pupuk untuknya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku meraih serbet makan dan menekannya ke luka di wajahku. Aku tidak butuh bantuan mereka. Aku berjalan pelan, meninggalkan ruang makan yang penuh dengan aura busuk itu, mengabaikan teriakan Sheila yang masih saja menghinaku sebagai orang tua yang keras kepala. Aku masuk ke kamar tamu, mengambil tas kecilku yang memang belum sempat aku bongkar sejak tiba tadi sore. Aku tidak akan menginap di sini, bahkan tidak untuk satu malam lagi. Rumah ini bukan tempat berlindung, melainkan sebuah monumen keserakahan
yang dibangun di atas pengorbananku yang sia-sia. Aku keluar dari rumah megah itu melalui pintu depan, berjalan kaki di bawah siraman lampu jalan yang remang-remang. Luka di wajahku masih berdenyut, namun pikiranku terasa sangat jernih sekarang. Aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat bayangan Randy dan Sheila di balik jendela kaca besar itu. Mereka masih berdebat, atau mungkin sedang merayakan kemenangan mereka. Aku tersenyum tipis di balik serbet yang berlumuran darah. Mereka lupa satu hal yang sangat krusial. Sebuah fakta hukum yang sengaja aku simpan sebagai bentuk kepercayaan. Namun kini akan menjadi senjata untuk meruntuhkan istana pasir mereka. Malam itu, aku menginap di sebuah hotel kecil di dekat stasiun, tempat yang jauh lebih nyaman daripada rumah mewah anakku. Karena di sini tidak ada aroma pengkhianatan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kamar mandi. Luka sobek di pipiku cukup dalam. Mungkin akan meninggalkan bekas permanen yang akan selalu mengingatkanku pada malam ini. Namun, anehnya, aku tidak merasa ingin menangis. Rasa sedihku sudah habis terbakar oleh amarah yang dingin dan terukur. Aku mengeluarkan ponselku, mencari sebuah nomor yang sudah lama tidak aku hubungi. Nomor pengacara keluarga almarhum suamiku, Pak Baskoro. Keesokan harinya, aku duduk di kantor Pak Baskoro dengan perban menempel di wajah. Beliau tampak sangat terkejut melihat kondisiku. Namun, aku memintanya untuk tetap tenang dan fokus pada tujuanku. Aku menyerahkan berkas-berkas yang selama ini aku simpan dengan rapi. Saat memberikan uang muka untuk rumah Randy, aku tidak memberikan uang itu sebagai hibah, melainkan sebagai investasi di mana namaku tercatat sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut sampai mereka bisa melunasi utang padaku. Randy terlalu malas untuk membaca detail dokumen yang dia tanda tangani saat itu. Dia hanya fokus pada uangnya yang cair dengan cepat. Pak Baskoro mengangguk, mengerti setelah memeriksa dokumen-dokumen itu dengan saksama. Secara hukum, rumah megah yang ditempati Sheila saat ini adalah milikku sepenuhnya. Aku memiliki hak untuk mengusir siapapun dari sana, atau bahkan menjualnya kapan saja aku mau. Aku meminta Pak Baskoro untuk segera mengirimkan surat teguran dan tuntutan pengosongan rumah dalam waktu 7 hari. Aku tidak ingin memberikan mereka kesempatan untuk bersiap-siap. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan tanah pijakan secara tiba-tiba. Persis seperti yang aku rasakan saat gelas itu menghantam wajahku. Aku juga mulai menarik semua dukungan finansial yang selama ini aku berikan secara diam-diam untuk cicilan mobil mewah Randy dan biaya operasional bisnis sampingan Sheila yang selalu merugi. Aku ingin mereka menyadari bahwa semua kemewahan yang mereka pamerkan hanyalah pinjaman dari seorang wanita tua yang mereka anggap tidak berdaya. Aku tidak akan membalas dengan lemparan gelas atau makian kasar. Aku akan membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi orang-orang seperti mereka, yaitu dengan kemiskinan dan kehilangan harga diri di mata publik. Selama beberapa hari berikutnya, aku mematikan ponselku. Aku tahu Randy akan mencoba menghubungiku, mungkin untuk meminta maaf dengan cara yang pura-pura setelah menerima surat dari pengacara. Namun, hatiku sudah tertutup rapat. Aku menghabiskan waktuku dengan bergelenjelan di taman, menikmati udara segar yang tidak tercemar oleh aroma wine mahal atau kesombongan Sheila. Aku merasa lebih ringan, seolah-olah beban berat yang aku panggul selama bertahun-tahun demi membahagiakan anakku kini sudah terlepas. Aku sedang menyiapkan sebuah pertunjukan besar di mana aku akan menjadi sutradaranya. Luka di wajahku mulai mengering, meninggalkan bekas garis tipis yang nyata. Setiap kali aku menyentuhnya, aku teringat akan janji yang aku buat pada diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah apa yang mereka lakukan. Aku akan mengambil kembali setiap sen yang aku berikan, setiap keringat yang aku cucurkan, dan setiap jengkal tanah yang kini mereka tempati dengan angkuh.
keadilan mungkin datang terlambat. Namun bagiku, keadilan yang aku jemput sendiri terasa jauh lebih memuaskan. Langkahku kini semakin mantap, menuju babak baru di mana aku bukan lagi korban, melainkan pemenang yang tenang. Surat dari kantor hukum Pak Baskoro mendarat di meja makan mewah itu, seperti bom waktu yang meledak, tepat di wajah Randy dan Sheila. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Sheila yang tadinya penuh bedak mahal berubah menjadi pucat pasi saat membaca bahwa rumah yang dia banggakan akan segera disita. Randy mencoba meneleponku ratusan kali. Namun, aku tidak pernah mengangkatnya. Aku hanya membalas melalui pesan singkat yang sangat dingin, memintanya untuk berkomunikasi hanya melalui pengacaraku. Tidak ada lagi ibu yang lemah lembut, yang ada hanyalah seorang pemilik aset yang menuntut haknya kembali. Tanpa suntikan dana dariku, gaya hidup mereka yang bak sosialita langsung terjun bebas ke titik nadir. Cicilan mobil mewah yang selama ini aku bantu bayar mulai menunggak, dan pihak bank tidak segan untuk melakukan penarikan paksa di depan umum. Ila yang selama ini dikenal angkuh di lingkaran pertemanannya kini menjadi bahan gunjingan. Bisnis butiknya yang sebenarnya hanya kedok untuk menghamburkan uang pun terpaksa tutup karena tagihan sewa gedung yang melambung tinggi. Mereka terjebak dalam utang yang mereka ciptakan sendiri untuk menopang gengsi yang kosong. Ketegangan di antara mereka berdua mulai pecah menjadi pertengkaran hebat setiap harinya. Tanpa uang dan kemewahan, tidak ada lagi alasan bagi Sheila untuk bersikap manis kepada Randy. Dia mulai menyalahkan Randy karena dianggap tidak becus mengurus ibunya sendiri hingga aku berbuat senekat ini. Sementara itu, Randy mulai menyadari bahwa kecantikan istrinya tidak bisa membayar tagihan listrik atau mengisi perut mereka yang lapar. Istana pasir yang mereka bangun dengan sombong di atas keringatku kini mulai terkikis oleh ombak kenyataan yang mereka ciptakan sendiri. Hari pengosongan, rumah tiba dengan sangat sunyi. Aku datang bersama Pak Baskoro dan beberapa petugas untuk memastikan mereka keluar dari sana. Aku berdiri di depan pintu dengan wajah yang masih berbekas luka sobekan gelas, menatap Sheila yang kini terlihat sangat berantakan. Rambutnya tidak lagi tertata rapi dan matanya bengkak karena terlalu banyak menangis dan marah. Dia mencoba memaki aku untuk terakhir kalinya, namun suaranya parau dan tidak lagi memiliki kekuatan. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, lalu memerintahkan petugas untuk mengganti semua kunci rumah. Kehilangan rumah dan harta ternyata barulah awal dari kehancuran Sheila. Karena terbiasa melarikan diri dari masalah dengan alkohol, dia kembali ke kebiasaan buruknya itu malam setelah mereka pindah ke sebuah apartemen sempit di pinggiran kota. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil dan pengaruh minuman keras yang sangat kuat, Sheila nekat mengendarai mobil tua milik temannya yang dipinjamkan karena kasihan. Dia mengemudi dengan kecepatan tinggi di tengah hujan lebat, mencoba melarikan diri dari kenyataan bahwa dia kini bukan lagi siapa-siapa. Kecelakaan itu terjadi di sebuah tikungan tajam yang licin. Mobilnya menghantam pembatas jalan dengan sangat keras dan terguling. Beberapa kali sebelum akhirnya terhenti di dasar jurang kecil. Sheila tidak mati, namun luka yang dideritanya jauh lebih mengerikan daripada kematian bagi wanita sepertinya. Pecahan kaca depan mobil menghujam wajahnya, menghancurkan struktur tulang pipi dan merobek kulit yang selama ini dia rawat dengan biaya jutaan rupiah. Tim medis harus bekerja keras hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara kecantikan yang menjadi satu-satunya senjatanya telah musnah dalam sekejap. Setelah berminggu-minggu di rumah sakit dengan biaya yang membengkak, Sheila akhirnya sadar dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia menderita cacat fisik permanen pada kakinya yang membuatnya tidak akan pernah bisa berjalan normal lagi. Namun yang paling menghancurkan jiwanya adalah saat dia melihat cermin. Wajahnya kini dipenuhi jaringan parut yang menonjol. Sebuah peta luka yang jauh lebih buruk daripada luka kecil yang dia berikan padaku di malam makan malam itu.
Dia yang dulu begitu memuja kesempurnaan fisik, kini harus menghadapi kenyataan bahwa dia terlihat seperti monster di matanya sendiri. Randy, pria yang dulu begitu memujanya, ternyata tidak memiliki kesetiaan yang cukup kuat untuk mendampingi istri yang kini cacat dan miskin. Melihat Sheila yang terus-menerus meratap dan merimera di atas kursi roda, Randy memilih untuk pergi. Dia meninggalkan Sheila di sebuah panti rehabilitasi murah yang biayanya dibayar dari sisa-sesa penjualan perhiasan Sheila yang tersisa. Randy pergi tanpa meninggalkan jejak, membawa serta rasa malu dan penyesalannya sendiri. Meninggalkan Sheila dalam kesendirian yang paling dalam dan menyakitkan di sisa hidupnya. Tahun-tahun berlalu, dan aku kini tinggal di sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran desa, tempat di mana suara kicau burung lebih nyaring daripada suara pertengkaran manusia. Bekas luka di pipiku masih ada, namun aku tidak pernah menutupinya dengan bedak. Luka itu adalah lencana keberanianku, tanda bahwa aku telah berhasil melepaskan diri dari belenggu pengabdian yang buta. Aku sering menghabiskan waktu dengan berkebun, menanam banggebunga yang mekar dengan indah, tanpa perlu memamerkan harganya kepada siapapun. Aku telah menemukan kedamaian yang selama ini aku korbankan demi orang lain. Kabar tentang Sheila sesekali sampai ke telingaku melalui kerabat jauh. Dia masih berada di panti tersebut, menghabiskan hari-harinya dengan duduk di kursi roda sambil menatap jendela. Katanya, dia sering berteriak ketakutan setiap kali mendengar suara gelas atau piring yang pecah di dapur panti. Trauma malam itu ternyata berbalik menghantuinya setiap saat. Dia tidak punya siapa-siapa yang menjenguk. Tidak ada teman sosialita yang dulu memujinya. Dan tidak ada suami yang dulu dia injek-injek harga dirinya. Dia hidup dalam penjara tubuhnya sendiri, meratapi kecantikan dan kekayaan yang hilang karena kesombongannya sendiri. Randy pernah mencoba menemuiku sekali, memohon maaf dengan air mata yang bercucuran di depan gerbang rumahku. Aku keluar menemuinya, namun tidak untuk membukakan pintu. Aku hanya menatapnya dan mengatakan bahwa aku sudah memaafkannya sebagai seorang manusia. Namun sebagai seorang ibu, hatiku sudah lama mati untuknya. Aku meminta dia pergi dan belajar menjadi pria yang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Aku tidak lagi merasa benci, karena kebencian membutuhkan energi dan aku lebih memilih menggunakan energiku untuk menikmati sisa umurku dengan tenang malam ini. Aku duduk di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Aku teringat kembali malam perjamuan itu, saat gelas kristal terbang menuju wajahku. Kadang kita harus hancur terlebih dahulu untuk bisa menyusun kembali kepingan hidup kita menjadi sesuatu yang lebih kokoh. Ila mendapatkan apa yang dia tanam, dan aku mendapatkan kembali kebebasanku. Hidup memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan timbangan keadilan, dan aku tidak perlu lagi mengotori tanganku untuk memastikan hukum itu berjalan. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan moral bahwa kebaikan dan kesabaran seorang ibu bukanlah sebuah kelemahan yang bisa Danio kinjek sekehendak hati. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kehormatan tidak terletak pada kemewahan harta atau kecantikan fisik, melainkan pada cara kita menghargai sesama manusia. Kesombongan yang dibangun di atas penderitaan orang lain suatu saat akan runtuh dan meninggalkan penyesalan yang abadi. Karena apapun yang kita lempar ke kehidupan, entah itu kasih sayang atau luka, pada akhirnya akan kembali kepada kita dengan cara yang tak terduga